Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Jadi, kali ini saya ingin menceritakan tentang biografi salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dengan nama yang sudah terkenal di negeri ini, Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat, ia lahir di Jepara pada 21 April 1879. Ayahandanya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat yang merupakan Bupati Jepara pada saat itu. Kartini bersekolah di sekolah elit India Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda di antara wanita-wanita pribumi lainnya yang saat itu tidak bisa sama sekali berbahasa Belanda. Pada saat usianya yang ke-12 tahun, ayahnya memberhentikannya sekolah karena pada saat usia tersebut, menurut budaya di daerahnya pada tahun tersebut, Kartini sudah bisa dipingit menurut budaya kala itu. Apa itu dipingit? Ini diambil dari salah satu kata, yaitu pingitan. Pingitan merupakan budaya Jawa di mana tidak memperbolehkan wanita yang masih gadis keluar rumah. Hal ini biasanya dilakukan oleh calon-calon pengantin untuk menghindari mara bahaya yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan di zaman Kartini, di mana wanita-wanita sudah tidak diperbolehkan keluar rumah sejak usia 12 tahun. Sejak saat itu, Kartini sering menghabiskan waktunya di rumah dan menulis surat untuk sahabatnya di Belanda yang bernama Rosa Abendanon. Selain menulis surat pada teman-temannya, ia juga sering menulis untuk majalah-majalah wanita di Belanda. Kartini juga senang membaca pada saat ia dipingit. Dia sering membaca koran-koran tentang wanita Eropa dan buku berbahasa Belanda seperti buku yang ditulis oleh Louis Couperus, Multatuli, dan lainnya. Hal ini menyebabkan kemampuan berbahasa Belanda Kartini semakin meningkat dari sebelumnya. Pada tahun 1898, Kartini memperkenalkan ukiran khas Jepara ke Eropa dengan mengirimkannya ke pameran nasional, yaitu Pameran Nasional Karya Wanita di Den Haag, Belanda. Hal ini menjadikan salah satu awal perkembangan seni ukir yang ada di Jepara yang akhirnya membuatnya terkenal di dunia. Karena kesuksesannya, pada tahun 1899, Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten dan menjual hasil karyanya kepada Belanda dan negara-negara lainnya. Pada 12 November 1903, Kartini dinikahkan dengan paksa dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Joyo Diningrat, di usianya yang ke-24 tahun. Setelah menikah, ternyata Bupati Rembang mendukung cita-cita Kartini, yaitu mendirikan sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama saudaranya Kartini, mereka membangun sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo dan mengajarkan berbagai keterampilan. Keterampilan yang diajarkan seperti menulis, menggambar, berbicara dengan fasih, dan kerajinan-kerajinan tangan. 1 tahun kemudian, tanggal 13 September, akhirnya Kartini melahirkan seorang anak satu-satunya yang diberi nama Susalit Joyo Diningrat. Sangat disayangkan, pada tanggal 17 September 1904, tepatnya 4 hari setelah Kartini melahirkan, ia meninggal karena gejala preeklamsia, yaitu adalah gejala penyakit yang timbul komplikasi setelah melahirkan seorang anak. Sahabatnya Abendanon mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini dan membukukannya dalam bahasa Belanda di tahun 1911 yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. 1 tahun kemudian, Abendanon dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kartini mendirikan suatu yayasan, yaitu Yayasan Kartini, dan berhasil membangun sekolah, yaitu sekolah wanita pertama yang diberi nama Sekolah Kartini di kota Semarang. Pada tahun 1922,
Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang sama dengan Buah Pikiran. Sejak saat itu, bukunya mulai banyak ditranslasi ke berbagai bahasa di dunia untuk mengingatkan perjuangan era Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Pada 2 Mei 1924, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahirnya dijadikan hari besar nasional. Tanggal 30 Maret 1975, didirikanlah Museum Kartini di Jepara yang berisi benda-benda peninggalan Kartini serta warisan-warisan budaya khas Jepara. Segitu saja dari saya mengenai biografi dari Kartini. Sebagai pelajar Indonesia, kita harus bisa menghargai setiap pahlawan nasional yang ada di Indonesia, layaknya Raden Ajeng Kartini ini, di mana jasa-jasa dia menciptakan rakyat Indonesia yang terinspirasi untuk bisa memajukan emansipasi wanita di Indonesia. Salam pelajar Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.